Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nia Rizka Amalia dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam, konsentrasi fikih. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang gadai dan upah. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran, lebih baiknya kita mengetahui apa tujuan pembelajarannya. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian gadai dan upah. Yang kedua, untuk mengetahui dasar hukum gadai dan upah. Yang ketiga, untuk mengetahui rukun dan syarat gadai dan upah. Yang keempat, untuk mengetahui manfaat gadai dan upah. Yang terakhir, untuk mengetahui resiko gadai. Yang pertama, pengertian gadai. Gadai atau al-ran secara bahasa dapat diartikan al-subuts al-hads, yaitu penetapan dan penahanan. Istilah hukum positif di Indonesia, ran adalah apa yang disebut barang jaminan, agunan, rungguhan, cagar atau cagaran dan tanggungan. Azhar Bashir memaknai ran atau gadai sebagai perbuatan menjadikan suatu benda yang bernilai menurut pandangan syara sebagai tanggungan uang, di mana adanya benda yang menjadikan tanggungan itu di seluruh atau sebagian uang dapat diterima. Dalam hukum adat, gadai diartikan sebagai menyerahkan tanah untuk menerima sejumlah uang secara tunai dengan ketentuan si penjual atau si penggadai tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menembusnya kembali. Yang kedua, dasar hukum gadai atau ran. Akad gadai atau ran diperbolehkan oleh syara dengan berbagai dalil Al-Quran ataupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dalam ijma ulama. Di antara firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanun maqbudah fa inna amina ba'dukum ba'dan falyuwaddil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wa la taqtumu syahadah wa may yaqtumha fa innahu athimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah secara tidak tunai, sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh piutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Surah Al-Baqarah ayat 283. Yang ketiga, rukun gadai atau ran. Dalam melaksanakan suatu perikatan, terdapat rukun dan syarat gadai yang harus dipenuhi. Secara bahasa, rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan, peraturan, petunjuk yang harus dipindahkan dan dilakukan. Gadai atau pinjaman dengan jaminan benda memiliki beberapa rukun, antara lain: yang pertama, akad dan ijab kabul. Yang kedua, akid, yaitu menggadaikan dan yang menerima gadai. Yang ketiga, barang yang dijadikan jaminan atau brok. Syarat pada benda yang belum dijadikan jaminan ialah keadaan barangnya itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar. Yang selanjutnya, syarat gadai. Yang pertama, rahin dan murtahin. Tentang pemberian dan penerimaan gadai disyaratkan keduanya merupakan orang yang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang berakal dan balik. Yang kedua,
Syikhat ulama Hanafiyah berpendapat bahwa syikhat dalam ran tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Yang ketiga, marhun bih utang. Menyangkut adanya utang, bahwa utang tersebut disyaratkan merupakan utang yang tetap. Dengan kata lain, utang tersebut bukan merupakan utang yang bertambah-tambah atau utang yang mempunyai bunga. Yang keempat, manfaat ran. Manfaat ran yang dapat diambil oleh bank dari prinsip ar-ran adalah: 1. Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas biaya yang diberikan. Yang kedua, memberikan keamanan bagi segenap penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja. Jika nasabah peminjam ingkar janji, ada suatu aset atau barang atau marhun yang dipegang oleh bank. Yang ketiga, jika ran diterapkan dalam mekanisme pegadaian, maka akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana, terutama di daerah-daerah. Yang terakhir, resiko ran. Adapun resiko yang mungkin terdapat pada ran apabila diterapkan sebagai produk adalah: 1. Resiko tak terbayarkan hutang nasabah, wan prestasi. Yang kedua, resiko penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak. Sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu upah. Yang pertama, pengertian upah. Upah dalam bahasa Arab sering disebut dengan ajrun atau ajran, yang berarti memberi hadiah atau upah. Kata ajran mengandung dua arti, yaitu balasan atau pekerjaan dan pahala. Sedangkan upah menurut istilah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau bayaran atas tenaga yang telah dicurahkan untuk mengerjakan sesuatu. Upah diberikan sebagai balas jasa atau pengganti kerugian yang diterima oleh pihak buruh karena atas pencurahan tenaga kerjanya kepada orang lain yang berstatus sebagai majikan. Yang kedua, dasar hukum upah. Sumber hukum dalam Islam yang dipakai dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi adalah dengan menggunakan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Di samping masih banyak lagi sumber hukum yang dapat digunakan. Al-Quran sebagai dasar hukum dasar yang menjadi pijakan Allah menegaskan tentang imbalan ini dalam Quran sebagai berikut. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan gaib dan yang nyata, lalu diberikannya kepada kamu apa yang kamu kerjakan. Surah At-Taubah ayat 105. Dalam menafsirkan At-Taubah ayat 105 ini, Quraisy Shihab menjelaskan dalam kitab tafsir Al-Misbah sebagai berikut: bekerjalah kamu demi karena Allah semata dengan aneka amal yang saleh dan bermanfaat, baik untuk diri kamu maupun untuk masyarakat umum, maka Allah akan melihat, yakni menilai dan memberi ganjaran amal kamu itu. Yang selanjutnya, bentuk dan syarat upah. Bentuk-bentuk upah sesuai dengan pengertiannya, bahwa upah bisa berbentuk uang yang dibagi menurut ketentuan yang seimbang. Tetapi upah dapat berbentuk selain itu. Adapun upah dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu upah dalam bentuk uang dan upah dalam bentuk barang. Taqiyuddin An-Nabhani mengatakan bahwa upah dapat dibedakan menjadi: 1. Upah atau ajrun musamma, yaitu upah yang telah disebutkan dalam perjanjian dan dipersyaratkan ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan kedua belah pihak dengan upah yang telah ditetapkan tersebut, tidak ada unsur paksaan. Yang kedua, upah atau ajrun mis, yaitu upah yang sepadan dengan kondisi pekerjaannya, baik sepadan dengan jasa kerja maupun sepadan dengan pekerjaan saja. Yang selanjutnya, rukun upah. Menurut ulama Hanafiyah, rukun upah adalah ijab dan kabul dengan menggunakan kalimat al-ijarah, upah atau al-iqra. Adapun menurut jumhur ulama, rukun upah ada 4, yaitu: yang pertama, akid,
orang yang melakukan akad. Orang yang memberikan upah disebut mu'jir, sedangkan orang yang menerima upah disebut mustajir. Yang kedua, sihhat akad. Adapun ucapan antara pengusaha dengan pekerja mengenai upah yang akan mereka terima. Yang ketiga, upah. Upah dalam hukum Islam sebaiknya diberikan setelah mereka selesai bekerja, dan upah juga sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang keempat, manfaat. Upah yang diterima oleh pekerja dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya. Yang selanjutnya, syarat ujrah atau upah. Yang menjadi syarat sahnya upah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, adanya keridhaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad. Syarat ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka. Surah An-Nisa ayat 29. Yang kedua, ujrah. Disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, tidak boleh sejenis dengan barang manfaat ijrah seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut. Yang terakhir, manfaat upah. Upah dapat memberikan banyak manfaat dalam kehidupan. Adapun manfaat upah sebagai berikut. A. Bagi penerima ujrah atau buruh. Yang pertama, sebagai penghasilan halal karena diberikan secara ikhlas oleh pemilik kerja. Yang kedua, dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang B, bagi pemberi ujrah atau majikannya. Yang pertama, melatih mental untuk menghargai orang lain. Yang kedua, disukai oleh pihak lain karena sikap menghormati orang lain tersebut. Yang ketiga, terjalinnya hubungan batin dengan orang-orang yang diberikan upah, sehingga dengan mudah akan mendapatkan bantuan ketika sedang membutuhkan. Sebelum pelajaran ditutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jikalau ada, silahkan. Jikalau tidak ada, saya tutup pelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.